Inovasi sehat alami. Saya masukkan visi yang mulia pada perjuangan kita ini. Masukkan visi yang mulia. Jadi jangan cari duit. Cari duit insya Allah itu nanti akan muncul, akan datang sendirinya. Insya Allah pasti. Nah ini dulu diliput oleh laptop sunyi. Dulu masih bambu-bambu seperti ini Pak. Nah, sampai sekarang kita punya banyak kolam, banyak klaim di mana-mana. Nah kemudian berani. Halo guys, kali ini kita mau ke tempat budidaya spirulina. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the Masih. Jadi tadi semangatnya bergerak karena hujan, alhamdulillah sampai sini terang Pak ya. Nah oke, untuk Bapak Ibu, pada kesempatan yang hari ini kita akan untuk mengunjungi lahan budidaya mikroalga pertama dan satu-satunya di Indonesia dari air tawar. Nah, lokasinya ada di sebelah sana. Kita enggak? Oh enggak kita. Kita lewat di sana. Nah nanti kita bagi menjadi dua tim. Tim yang pertama nanti mengikuti arahan Mas Yusor yang baju hitam. Nah, yang kedua mengikuti arahan Mas Anang yang bajunya ungu, pakai topi kayak cowboy.
Jadi di dalam ruangan untuk yang ikut Mas Adnan nanti proses di kolamnya, tapi sama-sama di satu lokasi. Cuma bawa jenazah yang nanti penjelasannya lebih mendetail. Seperti itu ya. Ya, monggo kita bisa merapat nanti separuh-separuh 15-15 kita tentukan langsung saja ya. Oke, monggo kita langsung. Luar biasa. Oke, sebentar lagi kita memasuki lokasi lahan budidaya. Ini Pak Aman sudah Pak Bambang semangat. Walaupun sudah hujan tapi semangat tetap 16. Oke, foto di sini aja berarti ya nanti fotonya. Nanam bibitnya tuh. Halo guys, kali ini kita mau ke tempat budidaya spirulina. Itu guys. Masuk ke frame. Mas Adit sama Mas Ira minta tolong dibentangkan untuk bannernya. Stop di sini ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu plan lahan budidaya. Ini dia tempat budidaya spirulina. Untuk bisa diatur Mas Adit dan juga Mas Ramadan. Mikroorganisme spirulina di Indonesia. Yang 15 pertama belok ke kanan, Bapak Pak Ahmad bisa belok ke kanan. 1 Pak Ustaz, 2 lanjut Pak Erin, 3. Oke, lanjut lagi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Monggo bisa ke kanan terlebih dahulu. 6 orang bisa ke kanan, 7 orang, 8, 9, kanan, 10. Itu gerak ya? Gerak Pak, itu hidup. Oh hidup. Sisanya ke kiri. Pinter ya, udah 15 ya. Oke. Pelan saja, ikut ke kanan ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua yang dinamakan alga tadi di cairan, di air ya, ini. Jadi kalau kita ngambil di kolam, kita sampling lah, kita cuplek, nanti bentuknya seperti ini. Nah ini kan, ya nggak bisa kelihatan Bapak, hanya warna hijau aja. Nah, ketika kita lihat di mikroskop, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini sel. Yang tadi saya sebut 1 miliar sel itu berarti satu sel itu satu ini, Pak. Satu pir ini loh. Nah, 1 pir itu 1 sel. Nah ini bisa kita lihat di sini. Banyak sekali kan. Ini selnya kalau yang sehat tuh seperti ini selnya. Selnya tuh nggak longgar. Jadi kayak rapat. Kayak stok mobil tuh kan, kalau yang semakin longgar kan enggak. Nah ini bisa diperbesar ukurannya. Nah, kita lihat besaran yang Serius ya?
Nah ini tiap hari kita amati Pak. Di dalam sistem keamanan pangan alga itu tidak boleh ada alga lain selain ini. Alga lain misalnya? Jadi misalnya di sini nanti ada ditemukan alga warna bentuknya tidak pair, bentuknya panjang-panjang seperti benang. Nah itu harus segera itu beda berarti beda. Itu harus dihilangkan. Jadi disterilkan. Lalu ada bahan untuk mensterilkan itu. Jadi biasanya ditunggu 1-2 hari, nanti dicek lagi kalau udah bersih baru kita panen. Itu untuk mencegah adanya kontaminasi bahan lain masuk ke dalam pangan yang kita produksi tadi. Ini mulai dari awal kondisi airnya seperti apa? Maksudnya mungkin kadar pH-nya atau? Nah, jadi air yang kita pakai itu dari mata air. Sumber mata air langsung. Jadi, ya? Kurang lebih 1 kilo dari sini itu ada umbul Pak. Umbul Ndoyo itu airnya untuk konsumsi warga. Kita kerjasama dengan desa untuk bikin pipanisasi. Sebagian dipisah ke arah warga, kemudian sebagian masuk ke sini. Jadi supaya kita itu tidak sembarangan menggunakan air, kita pastikan airnya dari mata air. Gitu. Nah, tapi kadang ketika ada musim hujan yang tidak menentu, itu juga air bisa terkontaminasi dari luar masuk ke sini. Nah itu yang biasanya kita antisipasi dengan sistem rutin. Dia diamati setiap hari bentuk selnya, panjangnya ini kan kita lihat Pak, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang kita panen biasanya yang panjang-panjang ini, yang ukurannya di atas 100 mikrometer. Yang pendek ini nanti akan lolos lewat saringan, dia akan bertumbuh lagi, jadi memanjang lagi. Gitu. Terus munculin alganya itu gimana? Munculkan gimana? Kita tanam bibit atau? Nah dulu awal mula alga di sini itu dari laut Pak. Jadi bahan ini, sel ini asal mulanya dari laut, kemudian diadaptasikan di air tawar selama kurang lebih 36 bulan. 36 bulan itu diseleksi, per bulan diseleksi. Sebetulnya seleksinya per 4 hari karena umurnya tadi 4 hari diseleksi mana yang tahan pada air tawar, kemudian dikembangkan terus sampai dia teradaptasi sampai sekarang. Jadi sebetulnya habitatnya aslinya di laut gitu ya? Aslinya di laut. Ini. Iya. Ya. Jadi ada namanya teknik isolasi. Isolasi itu kan kita punya pipet kaca ya. Ini bisa dipanaskan, ditarik sampai putus. Itu nanti lubangnya bisa untuk nyedot ini. Jadi disedot mana yang paling gemuk lah ini. Paling gemuk nanti dipisahkan di cawan-cawan kecil. Itu dikasih air, nanti terus dimasukkan di inkubator, dikasih lampu. Kalau yang hidup nanti beberapa hari kemudian warna hijau. Nah, kemudian kita tambah medianya dari yang 10 mili menjadi 100 mili, jadi 1 liter, 10 liter, 10.000 liter gitu. Sampai nanti di kolam paling kecil itu ukurannya 30.000 liter. Gitu. Nah, ini itu fungsi kumparan biar air gerak terus itu maksudnya biar apa Mas? yang mana? Di kolam itu. Oh, di kolam itu. Apakah mungkin air diam? Fungsi pertama adalah menjaga tidak ada hama. Oh. Jadi air bergerak itu serangga tidak mau masuk, nyamuk, lalat tidak bisa masuk, karena kan airnya bergerak ya. Kemudian kalau yang kedua adalah fungsinya kan kita setiap panen itu kan berusaha mengambil sel-sel yang dewasa. Jadi harus tercampur sempurna, baru disaring. Jadi diputar terus. Diputar gitu terus. Ya? Oh. Ketiga, setiap 4 hari juga kan kita kasih makan ya, barangnya. Ada makanan sendiri? Ada makannya, ada formula nutrisinya. Alga itu ada nutrisinya. Itu supaya teraduk sempurna, itu diputar. Keempat adalah permukaan kolam itu kan ada yang terkena matahari, semakin dalam kan semakin gelap ya. Oh, iya. Nah supaya semua sel itu kena matahari, jadi harus diaduk. Nah
Seperti itu konsepnya. Dia hidupnya dari atas sampai ke bawah ada semua. Ada minimal di separuh kolam, separuh ketebalan ya, separuh kedalaman itu ada. Jadi kalau yang nanti kolam muda itu biasanya hanya di atas tipis ya. Tapi kolam yang siap panen itu sampai minimal ya 3 ruas jari ini penuh. Sampai nggak kelihatan kalau kita masukkan. Itu loh. Saya yang mau ditanyakan mungkin. Kalau bentuk kasat matanya alga ini kalau kita lihat secara langsung. Ya seperti ini Pak. Kita hanya melihat titik-titik aja. Nggak bisa kelihatan ini bentuknya nggak bisa. Jadi hanya titik-titik sel seperti itu. Bisa dijadikan buku gitu. Nah, dijadikan buku itu adalah dari sini, dari air ini Pak. Ini kan kalau kita saring, kan kita ada titik ya. Jadi kita pakai penyaring yang ukurannya tadi 100 mikron lebih. Bahan yang tersaring di 100 mikron itu akan terkumpul menjadi bubuk. Jadi ini akan jadi bubur nih, airnya dipisahkan kan. Nah airnya ini tidak dibuang, kita kembalikan ke kolam supaya menghemat penggunaan air bersih. Meskipun di sini airnya banyak, kita hanya kuras itu 4 bulan sekali. Kita hanya nambah itu ketika ada penguapan 5 cm, 1 cm tambah. Nah ini kan kita lihat kalau bahan di endapan kan lama-lama naik kan misalnya. Ini yang diambil, airnya ini dikembalikan lagi ke bawah. Tapi bahan yang diambil ini masih ada airnya kan. Itu ada nanti proses namanya sentrifugasi. Di sentrifugasi itu dibuang airnya, diambil di masanya ini, dipadatkan, ya kan? Setelah dipadatkan, nanti dimasukkan di alat ini untuk dicetak menjadi pipi. Dipres gitu ya? Dipres. Nah nanti seperti itu gambarannya. Nah ini salah satu contoh dulu awal mula kita mengembangkan pengeringan itu dengan kering angin seperti ini Pak. Kering angin itu ada keunggulannya. Keunggulan pertama adalah warna hijaunya itu tidak rusak sama sekali. Karena kering angin di suhu 40 derajat maksimal. Nah, proteinnya bisa sampai 70%. Bisa mentok gitu ya. Kelemahannya adalah lama, kemudian harus kondisinya harus stabil. Kalau kena hujan, berarti ini harus segera masuk di ruangan, tidak bisa di luar seperti ini. Lembab gitu. Lembab. Nah, itu kan menjadi tidak mudah kering. Nah, kemudian generasi kedua adalah kita bikin oven. Itu untuk mempercepat. Yang tadi ini mesin manual harus dikeringkan mungkin dari jam 9 sampai nanti sore jam 4. Kalau pakai oven kita bisa masuk sewaktu-waktu, misalnya jam 2 siang, nanti jam 4 jam 5 sudah bisa kering. Gitu. Jadi dari sini bisa di oven. Atau full kering di sini juga bisa. Gitu. Nah dari oven itu kemudian kita kerjasama dengan perusahaan ekstraksi di Karanganyar untuk pengeringan yang tadi semprot. Karena kita belum jadi warna biru juga tadi ya. Nah kalau berubah jadi warna biru, kita pun juga menggunakan sarana itu untuk ekstraksi. Kering berapa hari Mas? Nggak sampai berhari-hari Pak. Jadi selama ini misal jam 9 sudah di sini, nanti sore sudah kering. Biasanya kita gunakan ini saat ini ya. Saat ini hanya untuk ngipasi awal supaya menghemat gas kan. Terus kemudian dituntaskan di oven biar lebih cepat. Ini. Oke. Di oven itu. Nah, dari situ nanti akan keluar bahan keripik lah. Seperti Kayak opak. Nah, kayak opak. Speknya ada. Seperti itu. Kalau seperti produk kita yang warna merah itu apa namanya? Astaxanthin. Nah, astaxanthin itu prosesnya tidak bisa seperti yang aspirina. Jadi itu harus dikondisikan di ruangan dan dibikin stres terus. Dari hijau jadi merah. Dimaki-maki gitu ya? Dikasih stres nanti gini. Bisa dikasih garam yang tinggi sekali atau dikasih sinar UV. Dan manusia itu kalau kena UV kan tidak radiasi ya, mengubah genetiknya. Nah, alga juga bisa ketika dikasih UV terus menerus, warna hijau ini lama-lama jadi oranye, kemudian memerah.
Nah ketika memerah itu mungkin dari segini cuma jadi seujung ini. Selisihnya banyak ya? Iya, selisihnya banyak sekali. Makanya kan harga bahan baku astaxanthin itu bisa sampai sekilonya 3,6 juta. Karena Makanya astaxanthin bisa dikatakan harganya lebih mahal. Jumlah kapsulnya hanya separohnya Neoaga ya. Iya, betul. Dan penggunaan astaxanthin itu kan tidak bisa sebanyak spirulina. Spirulina konsumsinya kan bisa full 500 mg di dalam satu kapsul. Kalau astaxanthin itu hanya boleh sekitar 2%. Menurut anjuran dokter. Nah kemarin saya Pak minum 2 kapsul sehari ya? Iya, itu kan astaxanthinnya 2%. Kalau yang di dalam 500 mg itu astaxanthinnya hanya 2%. Itu hanya sekitar 10 mg bahan aktifnya. Meskipun isinya 500 mg. Nah, hasilnya tadi Pak dari tim tadi menjadi spirulina flakes. Nah, ini karena proteinnya ini sudah kering Mas. Iya. Rasanya jadinya itu Pak. makan toh? Itu karena bahan ini proteinnya bisa 70%. Itu rasanya gurih seperti micin. Enak. Ya, rasanya gurih seperti micin. Gurih. Bener. Nah, seperti nori. Gitu. Nah, Ini Pak. kita ini sudah sertifikasi halal mulai sejak. Jadi sejak ini itu sudah halal. Itu sudah dijamin masuk sistem jaminan halal. Karena Baru kering kok ini. iya, karena banyak customer kita yang belinya kayak gini. Nah, Untuk klien-klien orang yang mereka ini punya sanggar senam aerobik ya, punya komunitas, itu setelah senam dikasihnya jus ada sebenarnya, dikasih sarapan yang garnisnya pelengkapnya itu ini. Ini penggantinya keripik kentang. Stamina malam minggu ini. Iya. Tenang Pak. hijau. Per on. Hitungannya per hari. Per kilo berarti banyak. Iya. Jadi per kilo itu kita jual kalau yang mentah itu sekitar 800. Per kilo mesti Per kilo. Per on kan. Ini yang udah kering guys. Yang perlu kita pelajari di alga spirulina ini kan mendekati bakteri kan. Kita lihat ternyata bahan alam ini ada bahan antibakteri, sehingga kontaminasi salmonella Enak Pak, enak. Keripik. dalam umur Kayak keripik. ruang aja itu bisa tahan lebih dari 3 tahun. Jadi kalau kita produksi hari ini sekilo, kepepetnya nggak payu, itu dijual sampai 3 tahun masih oke. Antibakteri alam. Nah, kemudian dari sini Nek ini tiga kita iki gletak ning dalan, ora ana wong ngerti. Iya toh? karena di sistem ISO 22000 kita itu memisahkan zona basah sama zona oleh. Nah, zona kering itu khusus dari penelitian. Enak Pak. Enak ya? Jadi Rasanya gimana Pak? Makan lemah. Order itu ditambah sertifikasi internasional. Jadi memperkuat bahan. Kenapa kok kita ini perusahaan masih seperti ini tapi ngotot punya sertifikasi supaya bahan ini semakin bisa mudah dikenal. Kalau kita tidak punya sertifikasi, kita tidak bisa masuk ke industri besar. Nah, sekarang pengguna kita selain kita jual produk, kita kan juga jual bahan raw material. Ini untuk Biko Wings Food. Nah, Wings Food itu menggunakan ini. Nah ini enggak di air apa ya asin ya Mas? Kan ada ini Pak, ada apa? Protein. Oh, Jadi proteinnya ini yang bikin gurih itu. gurih asin. Ini juga. Kalau yang mentah ada agak pahit-pahit. Ini yang mentah. Ini yang udah kering guys. Karena ini pH-nya 10 Pak. Tadi yang cerita tentang pH tinggi tadi kan sebenarnya ini. Kalau dikonsumsi kalau ini ya 10, kalau kena kulit aja
Kalau boleh ini nah itu makanya itu yang perlu diriset. Sebetulnya kan memang bahasa marketing ini bervariasi, tapi mana yang kita kombinasikan dengan keterangan ilmiah itu yang penting sebetulnya. Gurih Pak, gurih. Ya, kalau kita mau jadikan mineral berkapsul itu dari sini diserbukan, atau kita ambil serbuk yang kita mitra dengan karangan, itu di mix, kemudian dibawa ke fasilitas kapsuling. Nah di kapsuling itu nanti ada proses filling, ya, kemudian sterilisasi lagi sama. Berarti Neoalga itu betul-betul ini cuma diserbukan aja. Iya. Gak ada bahan lainnya. Gak ada campuran. Gak ada campuran apa-apa. Kalau kapsulnya? Kapsulnya kita beli dari kapsul Lindo, itu yang sudah halal. Jadi standarnya BPOM itu kan ada dua, kapsul gel sama kapsul Lindo kalau nggak salah. Itu sebagai produsen kapsul yang terbesar di Indonesia. Sebetulnya kita juga ada rencana bikin varian Neoalga itu yang kapsulnya vegan. Namanya veggie kapsul. Tapi itu investasinya kita harus beli kapsul itu kurang lebih ya 100.000 kapsul. 100.000 kapsul, harga per kapsulnya bisa naik gitu. Nah ini tergantung nanti marketnya siapa dulu yang perlu kita beli. Karena yang vegan ini kan di komunitas kita belum terlalu banyak. Kapsul. Oke, siap. Kalau ini Gurih Bu. Gurih. Nah ya, gurih ya. Udah minum 4 kapsul. Oh iya. Itu tadi 4 kapsul. Ya, jadi di alga mix itu kan kita kombinasi spirulina sama chlorella. Jadi chlorellanya itu kita masukkan untuk membooster atau meningkatkan efektivitas. Tapi yang ada chlorellanya ini biasanya untuk penyakit yang lebih berat. Misalnya diabetes yang mungkin sudah di atas gulanya 500, ada komplikasi dan lain sebagainya. Algamix. Ya, itu biasanya yang coba dengan alga kok kurang ada efek yang kelas. Menaikkan Algamix. Gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau yang langsung algamix. Di chlorella itu kan ada yang namanya bahan namanya growth factor. Di dalam tubuh kita ini ada faktor penumbuh yang itu hanya ada di stem cell organ-organ seperti ini. Ketika itu dirangsang untuk aktif, maka itu akan aktif dan memperbaiki organ yang bermasalah. Sebetulnya untuk fungsi itu bisa hampir sama ya. Iya, secara fungsi bisa hampir sama. Chlorella itu alga, tapi bentuknya tidak seperti ini, bentuknya bulat seperti bulat. Warnanya hijau. Hanya punya pigmen klorofil. Kalau yang ini kan ada kebiruan. Spiral. Ini pigmennya 2, klorofil sama tikosianin. Ada pigmen lain beta karotin. Kalau klorofil, kalau chlorella juga ada pigmen lain beta karotin, ada lutein. Cuma chlorella itu konsumsinya tidak boleh banyak, karena di dinding selnya itu ada selulosanya. Itu yang tidak mudah terpecah di dalam perut kita. Tapi itu membantu untuk mendorong kelebihan tampungan di usus besar itu segera keluar. Itu di biotekno apa? Produk yang Algamix. Top ya Algamix. Ada batasannya, ada batasan tertentu. Ada. Tapi kalau untuk harian bisa Ini alga. Nah ini sudah gantian ini. Ayo. Rolling. Udah nih. Ya rasain lagi Bu. Enak Bu, bener. Murah meriah. Kilo 800 hari. Murah meriah. Alhamdulillah. Kita kemana? Oh ke sana, oke. Wow. Ini dia guys, tempat budidaya spirulina.
Ini adalah kolam budidaya spirulina dari Biotekno. Bapak Ibu yang sudah melihat dari dalam ruangan, silakan masuk ke kolam untuk diskusi bersama masyarakat Itu yang muter terus ya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di kolam, silakan segera melakukan ke area kolam sebelah utara. Area mana? Melakukan ke kolam sebelah utara. Oh, sebelah utara, guys. Silakan. Siap. Wow. Ini dia teman-teman, tempat budidaya spirulina. Luar biasa. Gimana rasanya? Malam minggu. Waduh, luar biasa. Tadi di sana melihat selnya Pak ya, sudah melihat selnya ya. Nah ini kolam-kolamnya Pak. Ini sudah panen. Pagi-pagi sudah dipanen. Jadi panennya start mulai jam 8 sampai jam 11. Jadi panennya itu nanti disedot pakai, nanti ada pompanya terus ditarik ke alat penyaring yang sana itu. Nanti keluar dari alat penyaring itu bentuknya gel, jelly kayak agar-agar itu, agar-agar masih ada airnya. Terus habis itu nanti akan dibawa ke sini ke sini. Ini untuk membuang airnya, ditiriskan airnya. Nanti akan gelnya itu lebih agak kering, sedikit kering. Terus baru dimasukkan ke sana. Yang tadi. Di apa tuh namanya, di extruder dulu, dibuat lempengan-lempengan, terus diangin-anginkan, baru oven. Kayak gitu. Jadi prosesnya urutannya seperti itu. Prosesnya urutannya seperti itu. Jadi tadi Bapak Ibu lihat sana dulu, nah ini dibalik. Nah ini proses awalnya di sini. Saya prosesnya aja nggak bisa ngitung biaya ini berapa, lama banget. Nggak usah dihitung kan? Nggak usah dihitung Pak, biar kita aja Pak. Kumat nanti jenengan. Iya, serahkan pada kita aja. Langkah awal kita untuk membudidaya spirulina biar steril sebenarnya. Enggak campur air hujan gitu kali ya. Awalnya seperti itu, berpikir steril biar tidak kena air hujan. Terus kebetulan di Indonesia kan dulu kita banyak kenalnya greenhouse itu kan tanam-tanaman sayur ya. Hidroponik. Nah, itu kan greenhouse. Nah, itu sebenarnya mengadopsi konsep itu sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, kita coba efisiensi, kita riset di kolam yang besar tadi itu, ternyata di sana juga hasilnya sama aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depan kita mau bikin kolam-kolam baru duplikasi, kita akan gunakannya yang seperti sana, yang seperti yang di sana. Kayak gitu. Yang di luar tadi Pak, yang jenengan tadi foto di belakangnya itu kan kolamnya gede terbuka, nggak ada greenhouse-nya. Yang di luar. Nggak ada greenhouse-nya, ya. Yang di luar. Itu untuk pengembangan nanti kita akan seperti itu semua. Tanpa atap gitu ya. Tanpa atap, iya. Karena kalau harus dengan atap kan dia yang di kan lebih besar. Dia yang bangunnya itu lebih lama juga. Gitu. Kalau yang di sana hasilnya kan sama. Hasilnya sama. Bisa dikontrol. Oh iya. Kalau apa dari binatang punya dari luar. Oh gitu. Jadi bedanya air ini, air yang di kolam warna hijau ini dengan air-air yang mengalir di selokan-selokan misalkan, itu bedanya di pH-nya. pH-nya ini lebih tinggi. Jadi ketika ada binatang masuk itu otomatis akan keluar lagi, nggak kuat dia. Berapa pH-nya? Ini pH-nya di range 10-12an. Basah. Keluar lagi. Misalnya ada ular atau serangga-serangga yang masuk, itu biasanya akan keluar lagi. Nggak tahan dia. Nggak tahan dia dengan pH segitu. Kalau misalkan kolam renangnya itu kan pH-nya normal. Kalau ada ular masih bisa ngumpet di situ. Nah kalau di sini ada ular masuk itu pasti keluar lagi.
Kalau yang misalkan kayak terbang kan dia langsung celup, dia nggak bisa lari lagi tuh, mati gitu di situ. Oh, kalau di situ nanti ya, kalau misalkan mati, ada yang mati di situ nanti diserok. Kan ada yang kontrol setiap harinya kayak gitu. Tapi kita belum pernah sih ada binatang mati masuk ke sini sih. Kayak gitu, makanya kolamnya disteril, pinggir-pinggirnya ada jaring-jaringnya seperti itu. Jaring-jaring ini sebenarnya fungsinya selain untuk tadi kontrol ya, kontrol suhu kayak gitu, untuk kontrol dari binatang-binatang juga gitu. Nyamuk gak berani ya. Seperti kayak tumbuhan itu kalau dinyatakan mau mati itu nguning. Sama ini juga sama, kalau misalkan nanti nguning itu berarti sudah tanda tandanya ada kematian. Itu sebelum kuning biasanya kita sudah treatment dulu. Jadi kita treatment, tapi kalau sudah di treatment kok masih kuning, nah itu baru nanti dikuras total. Tapi itu hampir nggak pernah sampai kayak gitu. Paling dikuras karena kita setiap 4 bulan sekali ya kita menguras total. Dikuras total itu 4 bulan sekali dikuras total, diisi bibit baru. Mas, ini gitu mas, kuras total ini ketok loh. Mana ya? Ijo-ijo dulu apa nih? Yo adene ketok loh. Ya benar, iya benar. Setiap 4 bulan sekali di total ditaburi benih baru gitu. Baru lagi paling dari kolam sebelahnya. Oh, jadi untuk cleaning kolam biar kolamnya bersih terus Pak. Setiap 4 bulan sekali. Karena kan kalau panen nggak 100% dipanen. Jadi panen itu cuma diambil 50% dari kolam Pak. Yang besar-besar tadi ya. Oh, misalnya diterangkan saya sel yang besar nanti kan kesaring di alat itu. Yang kecil-kecil dia akan tumbuh lagi, akan membelah lagi. Nanti per hari ada yang tumbuh lagi, satu lagi, sisanya akan. Halo guys, ini lagi di tempat kolam budidaya spirulina yang miliknya Biotekno. Jadi luar biasa ini Biotekno, punya kolam budidaya sendiri, kemudian dikemas menjadi produk sendiri dan dijual ya melalui aplikasi Biotekno. Buat teman-teman yang belum join Biotekno ya, bisa segera join ya, bisa melalui link di deskripsi video di bawah ini teman-teman. Kita sama-sama mengembangkan bisnis yang luar biasa ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu jika foto bersama terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu dimohon kita merapat ke Halo teman-teman, ini dia kolam budidaya mikroalgae, kolam budidaya spirulina ya, yang pertama kali dikembangkan di air tawar. Luar biasa teman-teman, teknologi yang sudah dipatenkan milik perusahaan Biotekno teman-teman. Dia ya, ada kincirnya, terus berputar. Jadi kolam untuk pengembang biakan spirulina itu seperti ini teman-teman. Keren ya. Ini dia Biotekno, perusahaan luar biasa ya teman-teman. Jadi produknya itu bahan-bahannya dari spirulina yang dikembangkan di air tawar, satu-satunya di Indonesia teman-teman. Nah buat teman-teman ya, silahkan ayo bergabung Biotekno ya, ada banyak edukasi kesehatan herbal ya bersama Biotekno.
bisa masuk. Ini bukan kolam renang ya, jangan masuk ke kolamnya, cukup di atasnya saja. Dilepas. Menikmati lokasi lahan budidaya mikroalgae terbesar di Indonesia dari air tawar. Oke, dipersilakan Bapak Ibu merapat semuanya. Oke, kita nanti satu baris Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semoga semuanya. Alhamdulillah itu tadi lahan budidaya spirulina ya teman-teman dari Biotekno. Teman-teman ayo gabung Biotekno ya, ini bisnisnya sangat luar biasa ya. Dari budidayanya kita sudah punya, kemudian pabriknya untuk dikemas menjadi produk itu juga sudah ada, dan sistem bisnisnya juga luar biasa teman-teman. Ayo sukses bersama Biotekno, berbagi sehat, berbagi rezeki. Jalan pulang guys. Sukses Biotekno.